Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat anugerahnya, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita dimudahkan olehnya untuk menjalankan sholat isya dengan berjamaah dan kita lanjutkan yaitu dengan ngaji memaknai ayat-ayat suci Al-Quran dalam rangka untuk takarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul kiamah. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan yang lalu kita membahas dengan surat Al-Alaq yang mana baru sampai ayat kelima, bahwa ayat 1 sampai 5 ini menjadi bukti yaitu Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi seorang utusan Allah, menjadi seorang Rasulullah, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Dimana dengan ayat 1 sampai 5 tersebut kesimpulannya adalah ternyata Allah memberikan pemahaman kepada kita sekalian, yaitu segala sesuatu kita ini adalah disuruh untuk iqra, membaca, ya, membaca, karena di situ adalah perintah yang sifatnya yang harus dibaca itu umum. Maka kemarin saya sampaikan yang dibaca adalah ayat-ayat yang tertulis dan ayat-ayat yang tercipta. Ayat yang tertulis itulah Al-Quran, dan ayat yang tercipta itulah alam semesta, termasuk diri kita. Dan ingat, konsepnya dalam membaca itu adalah dengan bismi rabbik, yaitu dengan melibatkan Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebut nama Tuhanmu. Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian rahimakumullah, kalau kita kaji lebih mendalam, sebenarnya ketika kita ini dalam berislam, ketika kita ini memasuki ajaran syariat Islam, itu sebenarnya dari berbagai macam pintu. Boleh jadi kita ini masuk Islamnya adalah karena keturunan, dan itu mayoritas, termasuk saya. Karena bapak ibu saya Muslim, maka saya pun jadi seorang Muslim, gitu ya. Nah, jadi ada juga orang-orang yang masuk Islam melalui kajian-kajian ilmiah, yaitu dengan mempelajari perilakunya Nabi Muhammad, ya, dengan mempelajari isi kitab suci Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian menemui pencerahan, masuklah dia sebagai seorang muslim, walaupun dulunya adalah non-muslim. Jadi begitu banyak orang yang masuk Islam ini sebagai mu'allaf, yang mana dilatar belakangi oleh berbagai macam hal, peristiwa yang ada. Tapi saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, dari kajian ayat ini sebenarnya, Al-Alaq 1 sampai 5, kalau kita kaji, kita telah bisa memperbaharui daripada iman kita. Utamanya adalah kita sebagai seorang muslim, pintu menjadi seorang muslim yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini selalu kita perbaharui dalam mengucapkan syahadat, karena di saat kita sholat, di dalam tahiyat, yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Minimal sehari semalam berapa kali? 5 kali, yaitu mengucapkan syahadat minimal, bahkan tidak 5 kali ya. Kalau di tahiyat atau istilah rakaat kedua itu, tahiyat awal juga syahadat kan gitu. Jadi syahadat selalu kita baca. Nah, bahkan ketika mengumandangkan azan pun juga pakai syahadat juga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat ini, Bapak Saudara sekalian saya hormati, mungkin ini belum saya sampaikan di pertemuan yang lalu karena waktunya yang cukup mepet. Ini akan saya sampaikan sebagai pengantar untuk melanjutkan ke ayat 6 dan berikutnya. Bahwa di dalam surat Al-Alaq 1 sampai 5 ini sebenarnya juga dalam kajian secara ilmiah pula bisa mengantarkan diri kita ini untuk memperbaharui syahadat kita.
yaitu Allah memperkenalkan di dalam ayat ini tentang perbedaan yang sangat jauh antara Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan diri kita sebagai manusia. Kenapa begitu? Mari kita perhatikan ayat per ayat yang sudah kita kaji di pertemuan yang lalu. Di sini dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, dan Tuhanmu adalah khalaq, yaitu yang telah menciptakan. Yang menciptakan apa? Khalaqal insan ma lam ya'lam. Sebenarnya kata khalaqa yang kemarin saya sampaikan adalah sifatnya umum, yaitu menciptakan semua makhluknya, menciptakan semua yang memang diciptakan oleh Allah Ta'ala, baik makhluk yang nampak maupun tidak nampak. Ya, tapi dikhususkan pada ayat ini karena Allah akan memperkenalkan dirinya dan begitu beda jauh dengan ciptaan yang namanya manusia ini, makhluk yang namanya manusia. Maka Allah menegaskan bahwa Allah Maha Mencipta, yaitu khalaqal insan min alaq. Ya, Allah menciptakan manusia min alaq, dari segumpal darah. Artinya saudara sekalian, dari ayat 1-2 ini saja, ketika Allah akan mengenalkan dirinya yang mana beda jauh dengan manusia diri kita ini, maka di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa Allah adalah khalaqa, artinya Allah adalah al-khaliq, yang mencipta. Jadi sebagai subjek, jadi Allah adalah al-khaliq, adalah yang mencipta. Nah, karena Allah adalah yang mencipta, berarti kita ini adalah yang dicipta. Kalau dalam bahasanya adalah makhluk. Makhluk adalah yang dicipta. Nah, ini yang tadi saya katakan, kita ini akan diantarkan di dalam surat ini, ayat ini, bahwa suruh membaca tentang siapa itu Allah dan siapa itu manusia. Kalau kita pernah belajar filsafat ya, dalam dunia perkuliahan itu, dalam dunia filsafat itu kajiannya, inti poinnya, objek kajian filsafat itu apa toh? Yaitu tentang siapa pencipta, kemudian bagaimana alam semesta ini, dan seterusnya. Itu sebagai objek kajian filsafat itu. Nah, tapi sebenarnya di dalam ayat ini Allah sudah menjelaskan langsung, membedakan antara manusia dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah khalaqa, al-khaliq, yang mencipta, sedangkan kita ini adalah khalaqal insan min alaq, yaitu tercipta dari segumpal darah. Artinya kita ini sebagai makhluk. Ini yang harus kita baca, bahwa Tuhan kita adalah al-khaliq, yang maha pencipta, sedangkan diri kita adalah makhluk. Dan Allah mengenalkan dirinya pada ayat ini itu tidak langsung menyebut dirinya adalah Allah, bukan. Jadi Allah mengenalkan sifat rububiyahnya dulu. Jadi Allah mengenalkan tentang sifat-sifat rububiyahnya Allah Ta'ala, yaitu bagaimana Allah memelihara alam semesta jagat raya ini. Ya, dan kalau saya baca lebih lanjut berkenaan dengan ayat turun yang berangsur-angsur itu, Allah menyebut namanya adalah Allah itu setelah surat Al-Fatihah turun. Sebelumnya Allah menyebut dengan kata-kata Rabbika, seperti ayat ini misalnya, Iqra bismi Rabbika, Tuhanmu. Nah, kemudian dalam surat yang kedua turun, ini kan yang pertama, yang kedua turun itu surat Al-Qalam. Al-Qalam itu Allah mengenalkan dirinya pun juga dengan kata-kata Rabbika, bukan Allah, yaitu ma anta binikmati Rabbika. Ya, yaitu dengan nikmat yang Allah berikan kepada engkau yang Muhammad, engkau ini adalah tidak gila. Ma anta binikmatika bi rabbika jenuh, tidak gila. Jadi artinya Allah mengenalkan dirinya masih kata-kata Rabb, rububiyah. Jadi memang kalau kita lihat pembelajaran Allah pada saat awal-awal turun Al-Quran, itu kepada orang Arab jahiliyah pada saat itu, tidak langsung seketika itu Tuhan semesta alam semesta ini adalah Allah, bukan. Tapi Allah masih mengenalkan dirinya dengan kata-kata Rabbun, yaitu menjadi istilah mengenalkan rububiyahnya Allah. Kenapa seperti itu Bapak saudara-saudara saya hormati? Kalau kita lihat dalam catatan sejarah itu bahwa orang-orang Arab, mereka sebenarnya sudah kenal itu orang jahiliyah tentang pencipta alam semesta ini adalah Allah, sudah kenal dia. Cuma pemahaman mereka tentang Allah itu yang salah. Salah kaprahnya itu apa? Yaitu memahami bahwa Allah itu punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Jadi para malaikat itu diakui sebagai anaknya Allah. Atau kita lihat umat sebelumnya yang sebenarnya adalah ahli kitab. Ahli kitab yang terdiri dari orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi juga menganggap bahwa
Allah itu mempunyai anak. Siapa anaknya orang Allah itu? Yaitu namanya Uzair, Nabi Uzair. Nah, ini persepsi yang salah ini harus diluruskan oleh Allah Ta'ala melalui surat ini. Ya, mulai surat yang turun pertama kali, yang kedua, yang ketiga, sampai keempat. Jadi Allah masih mengenalkan dirinya, bukan kalimat Allah itu, bukan. Jadi masih mengenalkan tentang sifat rububiyah, sifat pemeliharaan Allah terhadap alam semesta raya ini. Ya, kemudian orang Nasrani pun menganggap bahwa Allah itu punya anak, yaitu siapa? Isa alaihissalam, yang dikenal dengan Yesus. Baik, ini artinya adalah pemahaman yang keliru orang Arab jahiliyah, ini harus diluruskan, harus benarkan. Ya, apalagi orang Arab jahiliyah menyembah berhala, itu sangat keliru sekali. Sehingga Allah pelan-pelan memberikan pembelajaran kepada mereka ini. Maka kalau kita lihat kajian dalam surat Al-Alaq ini, Allah mengenalkan dirinya dulu dengan sifat rububiyah, yaitu Allah adalah Al-Khaliq yang maha menciptakan, sedangkan diri kita adalah makhluk. Jadi kita diantarkan pelan-pelan untuk mengenal siapa Allah dan siapa diri kita manusia. Yang ending akhirnya, kalau sampai 5 kita selesaikan nanti, bahwa setelah kita mengenal siapa Allah, setelah kita mengenal diri kita, nanti diharapkan kita ini menjadi manusia yang sadar untuk mengucapkan syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan karena terpaksa, atau bukan karena keturunan, gitu kan? Bukan karena kita dengan teman semua muslim sehingga kita jadi muslim, enggak. Tapi betul-betul melalui kajian ilmiah yang betul-betul mengantarkan untuk bersyahadat dengan penuh kesadaran. Baik, ini yang pertama. Jadi Allah mengenalkan sifatnya dengan kata-kata Al-Khaliq, khalaqa yaitu mencipta, ya, sedangkan diri kita adalah makhluk. Nah, kemudian yang berikutnya, yaitu Iqra wa rabbukal akram, bacalah, yaitu dengan menyebut, ya, wa rabbuka, dan Tuhanmu adalah al-akram, Tuhanmu adalah yang maha mulia. Baik, kalau kita perhatikan di sini berarti Allah sudah menunjukkan sifat rububiyah yang kedua, yaitu al-akram, yang maha mulia, yang penuh dengan kemurahan, kedermawanan. Itu kata-kata akram itu banyak sekali, ya. Jadi Allah adalah maha mulia, Allah maha dermawan, Allah maha kasihnya, itu al-akram. Nah, otomatis diri kita kebalikannya, Pak. Kita ini adalah min alaq, ya. Kita ini adalah min alaq tadi. Khalaqal insana min alaq. Kita ini adalah dari segumpal darah. Kita ini hina, Pak. Kita ini nggak punya apa-apa. Kita ini adalah sesuatu yang sangat menjijikkan, yaitu darah. Tercipta manusia dari darah, segumpal darah. Gitu, ya. Baik, jadi sudah beda. Kalau Allah adalah maha mulia, sekarang di diri kita adalah makhluk yang tercipta dari sesuatu yang hina, min alaq, dari segumpal darah. Nah, ini perbedaan Allah yang kedua itu, apa sifatnya Allah dengan manusia itu ini. Jadi Allah maha mulia, sekarang diri kita adalah min alaq, dari segumpal darah. Baik, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang ketiga, Pak, Allah mengenalkan sifat rububiyahnya adalah al-alim. Jadi 'allamal insan ma lam ya'lam. Jadi Allah mengajarkan manusia bil qalam, dengan alladzi 'allama bil qalam. Allah adalah mengajarkan, ya, dengan perantara qalam. Artinya apa? Allah ini punya sifat yang namanya al-alim, yang maha mengetahui, yang maha mengajarkan. Nah, sedangkan diri kita, Pak, itu malam ya'lam, nggak ngerti apa-apa kita ini. Ya, kita ini nggak ngerti apa-apa. Jadi Allah adalah maha mengetahui, ya, sedangkan diri kita adalah nggak ngerti apa-apa. Ya, jadi makanya kemudian Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Isra bahwa apapun yang kita dapatkan berupa ilmunya Allah itu adalah sedikit, supaya kita ini terhindar dari sifat yang namanya takabur, sombong, ya, merasa dirinya pintar, merasa dirinya hebat. Ya, ini surat Al-Alaq ini berarti mengantarkan diri kita untuk diri kita ini semeleh, tidak punya apa-apa, kepintaran yang ada pun sangat sedikit. Maka tadi saya katakan surat Al-Isra dikatakan bahwa wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, jadi kalau awalnya kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ya, mereka bertanya kepada Anda ya Muhammad tentang ruh. Katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku, gitu kan. Ditutup dengan kalimat wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah aku berikan ilmu kepada kalian semuanya itu kecuali hanya sedikit. Baik, jadi artinya sedikit ini Allah yang berikan ilmu untuk kita ini hanya sedikit saja. Baik, nah kemudian
Di sini Allah berarti mempunyai sifat al-alim, yang maha mengetahui, yang maha mengajarkan. Ya, sedangkan diri kita adalah malam ya'lam, nggak ngerti apa-apa. Begitu jauh beda sekali Allah dengan diri kita. Allah adalah yang maha mengajarkan, kita ini nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, malam ya'lam. Sehingga karena kita ini adalah malam ya'lam, nggak ngerti apa-apa tadi, maka Allah selalu ngajari kita, Pak, alamal insan, yaitu Allah selalu ngajari manusia ini malam ya'lam, apa yang tidak diketahui oleh manusia. Nah, hal inilah Bapak saudara yang saya hormati. Jadi ada 3 perbedaan antara diri kita dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah adalah Al-Khaliq, yang maha pencipta, sedangkan diri kita adalah Al-Makhluk, yang diciptakan. Yang kedua, Allah adalah Al-Akram, yang maha mulia, sedangkan diri kita adalah min alaq, dari segumpal darah yang hina, yang tidak mulia kita ini. Yang ketiga, Allah adalah Al-Alim, alamal insan malam ya'lam, ya. Allah adalah yang maha mengetahui, yang maha mengajarkan, sedangkan kita adalah malam ya'lam, yang nggak ngerti apa-apa. Nah, jadi perbedaan yang jauh antara diri kita dengan Allah ini, maka harapannya adalah kita dihantarkan supaya sadar, tidak kepeksa, tidak terpaksa, yaitu mengucapkan komitmen kita, yaitu bertauhid yang benar dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini menjadi pintu untuk bagaimana kita masuk surga, ya kalimat ini. Ya, makanya dikatakan dalam sebuah hadis bahwa qulu la ilaha illallah tuflihu, ya, ucapkanlah la ilaha illallah, maka kamu akan beruntung, kamu akan selamat, akan sukses. Baik Bapak saudara yang saya hormati, jadi ayat 1 sampai 5 ini intinya adalah mengajak kepada umat manusia, ya, yaitu untuk bertauhid yang benar, mengenal Allah yang benar, gitu kan. Kemudian dirinya bersyahadat yang benar pula. Di samping di dalam ayat ini pula, sebagian mayoritas umat Islam memahami bahwa mengajak, memberikan rangsangan kepada umat Islam untuk senantiasa selalu belajar, yaitu perintah membaca, Iqra. Ya, Iqra, selalu membaca. Nah nanti Pak, perintah yang surat yang kedua itu nanti namanya surat Al-Qalam, yaitu di situ akan ada kalimat kolam itu demi pena, wa maisturun, dan apa yang mereka tuliskan. Nah, jadi surat yang kedua itu sebenarnya adalah mengajak kepada kita untuk senantiasa menulis, Pak. Kalau kemarin itu Al-Alaq adalah membaca, kemudian surat Al-Qalam berarti apa? Menulis. Inilah sebenarnya umat Islam itu ditantang melalui ayat ini, yaitu supaya senantiasa menggunakan akal pikirannya untuk senantiasa bisa membaca dan kemudian juga menulisnya. Ini yang sekarang mungkin boleh jadi kalau kita nggak hati-hati, umat Islam ini mulai hilang, ya, yaitu kebiasaan membaca dan kebiasaan menulis, ya. Maka ini penting sekali, ya, tetap kita harus miliki senantiasa untuk senantiasa membaca dan menulis. Baik Bapak saya hormati, ini ayat 1 ayat 5. Nah kemudian ayat berikutnya mulai dari 6 dan seterusnya sampai 19 itu membahas bahasan yang berbeda, ya, yang mana ini menceritakan tentang seorang yang musuh bebuyutannya Nabi Muhammad SAW, yang dikenal dengan Tri Abu itu, yaitu yang di sini adalah Abu Jahal, ya. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan, tapi yang dibahas di sini adalah Abu Jahal. Ya, di sini dikatakan bahwa kalla innal insana layatgha. Kalla, sekali-kali tidak, ya, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Innal insana layatgha, sungguh manusia itu adalah melampaui batas. Ya, walaupun sebenarnya peragaan daripada ayat ini adalah seorang tokoh Quraisy yang menjadi pembesar Quraisy, ya, bahkan penentu kebijakan secara politik juga. Ya, dalam hal perdagangan juga dia yang namanya Abu Jahal, gitu kan. Ya, jadi dengan kesombongannya, ya, yaitu melakukan satu perbuatan yang melampaui batas. Ya, salah satu melampaui batasnya itu ya diantaranya adalah menghina Rasulullah, bahkan tidak menerima ajaran Islam yang dibawa oleh beliau baginda Rasul ini. Kalla innal insana layatgha, dan ini bisa jadi mengena kepada seluruh manusia, Pak. Jadi manusia itu kadang-kadang, ya, kalau misalnya sudah mendapatkan suatu anugerah kenikmatan yang mana tergoda oleh bujuk rayu daripada setan, maka boleh jadi manusia tersebut jadi melampaui batas, ya. Memang diperagakan oleh Abu Jahal. Ar-ra'ahu istaghna, jadi apabila melihat dirinya serba cukup. Jadi artinya Abu Jahal pada saat itu memang melihat dirinya serba cukup, namanya juga pembesar Quraisy, ya, istilahnya
yang menentukan kebijakan politik di Quraisy pada saat itu, maka Abu Jahal ini adalah merasa dirinya adalah istaghna, merasa dirinya cukup secara materi, secara kedudukan, secara kehormatan, itu Abu Jahal mendapatinya. Nah, sehingga dia ini dikatakan istaghna, yaitu inna ila rabbika ruj'a, padahal sebenarnya sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Jadi artinya sebenarnya manusia ini walaupun dalam keadaan hebat kayak apa, nanti suatu saat pun akan diwafatkan oleh Allah Ta'ala dan akan kembali kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ila rabbika ruj'a, ya kembali kepada Tuhanmu, yaitu aruj'a, dalam keadaan kembali kepadanya. Nah ini, jadi artinya mengingatkan kepada Abu Jahal sebenarnya, yaitu bagaimana bahwa sehebat kayak apa engkau ya Abu Jahal sebagai besar Quraisy dan sebagai orang yang ditakuti, bahkan menjadi orang yang dihormati gitu ya. Akhirnya pun walaupun engkau merasa diri mampu, merasa diri ya sudah cukup gitu ya, tapi tetap inna ila rabbika ruj'a, kamu akan kembali kepada Tuhan. Jadi semua manusia ya nanti pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ara'aital ladzi yanha, ya bagaimana pendapatmu, alladzi yanha, yaitu yang yanha senantiasa melarang. Jadi saat itu memang Abu Jahal ini termasuk orang suku Quraisy ya, pembesar Quraisy yang selalu melarang apa yang dilakukan oleh baginda Rasul untuk menyebarkan dakwah Islam di Jazirah Arab pada saat itu, ya terutama adalah di Mekah pada saat itu. Jadi Abu Jahal ini selalu melarang, ya melarang untuk bagaimana berkembangnya syariat Islam di kota Mekah pada saat itu. Maka Allah memberikan pemahaman atau istilahnya ayatnya ini, ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu ya yaitu terhadap orang yang selalu mencegah, melarang perbuatan baik, yaitu melarang siapa? Abdan idza shalla, melarang hamba, yaitu di sini kembalinya kepada Rasulullah, melarang seorang hamba idza shalla, apabila melakukan sholat. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW ini sholat, ini selalu diganggu oleh yang namanya Abu Jahal, ya dirintangi gitu lah ya, diganggu, pokoknya nggak nyaman lah ibadah sholatnya itu. Makanya Allah memberikan pemahaman di sini, pengertian pada kita, bagaimana pendapatmu? Ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu ketika ada orang yang selalu mencegah, yaitu seorang manusia yang idza sholat, ya, apabila sedang menjalankan ibadah sholat gitu ya. Ara'aita in kana al-huda, ara'aita, tahukah engkau atau pendapatmu bagaimana jika sebenarnya yang dilarang itu hamba tadi itu adalah alal huda, di atas petunjuk. Ya, jadi bagaimana pendapatmu padahal yang dilarang itu yaitu Nabi Muhammad itu alal huda, di atas petunjuknya Allah. Ya, jadi ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab tapi direnungi saja. Itulah aspek mukjizatnya Al-Quran, Bapak, Saudara sekalian, Ibu yang saya hormati. Jadi Allah memberikan beberapa pertanyaan, tapi tidak harus dijawab, tapi harus direnungi. Kalimat seperti ini, ara'aita in kana al-huda, jadi pertanyaan Allah tapi tidak harus dijawab. Kita hanya wajib merenungi itu. Ya, misalnya ada lagi yang surat Al-Buruj itu, afala yang yuruna ilal ibili kaifa khuliqat, gitu kan. Nah, apakah engkau tidak perhatikan bagaimana Allah menciptakan yang namanya al-ibil? Ibil itu apa? Onta, Pak. Kaifa khuliqat, bagaimana Allah menciptakan. Nah, jadi Allah memberikan kalimat pertanyaan tapi kita tidak harus jawab, ya, hanya suruh merenungi saja ya bahwa pentingnya ayat tersebut. Termasuk ayat ini, ara'aita in kana alal huda. Ya, bagaimana pendapatmu ya ketika melihat bahwa sebenarnya orang yang dilarang untuk sholat tadi adalah alal huda, di atas petunjuk. Ya, karena sebagai seorang nabi dan rasul. Ya, kemudian au amaratik bittaqwa, atau bahkan yang namanya Nabi Muhammad itu adalah selalu memerintahkan kepada ketakwaan. Ya, bagaimana pendapatmu? Padahal sebenarnya orang yang dilarang sholat tadi adalah orang yang di atas petunjuk, bahkan selalu amarah bittaqwa, yaitu mengajak kepada ketakwaan. Nah, sedangkan ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu? Ya, yang melarang tadi yaitu Abu Jahal ya, itu dalam keadaan kadzdzaba wa tawalla. Ya, bagaimana pendapatmu? Yang melarang itu tadi yang namanya Abu Jahal adalah kadzdzaba, suka berdusta ya, wa tawalla, dan berpaling, berdusta, tidak menerima Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dan berpaling atas ajakan Rasulullah untuk menjalankan syariat Islam ya. Alam ya'lam bi annallaha yara, ya. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya bi annallaha yara, sesungguhnya Allah itu adalah mengetahui, Allah itu melihat, Allah itu menyaksikan.
Jadi Allah tidak sare ini kalau istilah Jawa ini. Jadi menyaksikan bagaimana ya yang diperlakukan oleh Abu Jahal ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasyah. Kalla sekali-kali tidak, sungguh la illam jika tidak berhenti ini berbuat demikian, niscaya kata Allah lanasfa'am bin nasyah. Kami akan tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nah, jadi Allah memberikan penegasan di sini sekali-kali tidak. La illam yantahi, sungguh ya, jika tidak berhenti ini Abu Jahal yaitu menyiksa atau istilahnya menghalangi Nabi Muhammad, maka kami akan mencabut ya ubun-ubunnya, menarik ubun-ubunnya ini, yaitu ditarik begini sampai menuju ke neraka. Jadi intinya Abu Jahal ternyata tidak hanya di dunia, di akhirat Pak, tapi tidak hanya di akhirat saja. Kalau ayat ini berarti kan di akhirat neraka ya. Tapi prakteknya akhirnya kalau kita lihat dalam sejarah kematiannya Abu Jahal ini, matinya pun di ketika perang Badar Pak. Jadi perang Badar itu kan perang antara kaum muslimin ketika mempertahankan kota Madinah dari serangan Mekah, yang mana sangat tidak imbang pasukannya. Kaum muslimin jumlahnya hanya berapa? 300 ya Pak ya, 315. Sementara kaum musyrikin berapa? 1000 Pak. Jadi 1 banding berapa itu berarti? 1 banding 3. Jadi peperangan yang sangat tidak imbang ya. Perang zaman Nabi atau zaman sebelumnya itu memang peperangan itu ditentukan Pak ya, kapan, terus tempatnya di mana gitu. Beda dengan sekarang Pak, peperangannya itu kalau kita lihat Israel sama Palestina ini kan, Gaza itu ya nggak jelas itu peperangannya, maksudnya nggak sesuai dengan aturan perang gitu ya. Kalau zaman Rasulullah ya aturannya perang jelas, yaitu ditentukan di Desa Badar peperangannya kan gitu ya. Nah, peperangan yang sangat tidak imbang itu ternyata akhirnya pun kalau saya baca itu Abu Jahal ini wafatnya meninggal di peperangan itu Pak. Dan meninggalnya itu dihinakan istilahnya dibunuh oleh 2 anak petani. Kalau petani kalau istilahnya kan menjadi anak yang orang biasa-biasa gitu ya. Ada 2 anak petani ini yang sudah masuk Islam, kemudian inilah yang membunuh siapa? Abu Jahal. Akhirnya pun betul Pak, dipenggal ke lehernya oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ya. Kemudian ubun-ubunnya ini palanya ditarik ini Pak, diaturkan kepada Kanjeng Nabi. Sebelum dibunuh pun itu apa namanya Abu Jahal ini berkata kepada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, yaitu dengan menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Jadi sudah dalam keadaan kuat mau membunuh mau mati aja Pak istilahnya, itu masih menjelek-jelekan apa Nabi Muhammad itu loh ya. Jadi orang yang sudah ditetapkan takdirnya memang itu enggak beriman sampai seperti itu, dihinakan oleh Allah di dunia bahkan di akhirat. Jadi betul-betul ubun-ubunnya ditarik oleh Ibnu Mas'ud, padahal Ibnu Mas'ud itu secara fisik orangnya kecil Pak ya, orangnya kecil, tapi beliau ahli hadis, banyak hafalan hadisnya itu. Jadi Ibnu Mas'ud ini orangnya kecil, tapi ternyata karena sudah dikalahkan oleh 2 anak petani tadi, kemudian dikembang kepalanya dan ditunjukkan kepada Rasulullah, inilah Abu Jahal ya. Jadi memang betul-betul menurut ayat ini, jadi Allah mengatakan lanas fa'am binasiyah, sungguh kami akan menarik itu ubun-ubunnya itu ya. Itu tidak hanya sudah di akhirat kelak Pak, tapi justru di dunia pun sudah dibuktikan kematiannya Abu Jahal ini, yaitu ketika perang Badar. Nasyiatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka, yaitu ubun-ubunnya Abu Jahal ini ya. Nasyiatin kadzibatin, yaitu nasyiyah itu artinya ubun-ubun orang-orang yang mendustakan dan orang yang durhaka, dialah Abu Jahal. Fal yaduna dia, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Jadi istilahnya Abu Jahal dipersilakan untuk memanggil teman-temannya ya ketika jelang wafatnya itu ya, tapi ternyata tidak ada yang bisa menolongnya kan itu. Akhirnya sanatu zabaniyah, Allah mengatakan sanatu zabaniyah, kami pun akan memanggil malaikat zabaniyah. Jadi malaikat zabaniyah itu malaikat penyiksa orang-orang yang berdosa kelak di akhirat gitu ya, yaitu namanya malaikat zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, kalla sekali-kali tidak, la tuti'hu janganlah engkau taat ya, taat kepada, patuh kepadanya, artinya patuh kepada Abu Jahal tadi, tapi wasjud waqtarib, sujudlah engkau dan dekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak saudara Ibu yang saya hormati, ini surat Al-Alaq yang mengantarkan diri kita dari bab pertama yaitu mengenal Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah contoh daripada Abu Jahal yang menolak dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi gambaran kepada kita sebagai umat akhir zaman ini, mari kita ikuti ya, kita apa istilahnya jalankan syariat Nabi Muhammad. Semoga kita menjadi manusia yang selamat dunia hingga hari akhirat. Amin Allahumma amin. Baik, saya kira sampai di sini kajian kita pada malam hari ini.
Semoga ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.